وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-24 bulan Ramadan 1445 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahiran wa batinan, jasmanian wa ruhanian, sehingga kita bisa menjalankan ibadah siam, ibadah puasa, ibadah salat isya dan dilanjutkan tarawih. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bisa membawa keselamatan dan keberkahan buat kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian tentang tafsir surah Al-Alaq, perlu kita ketahui bersama bahwa tentang tafsir Al-Quran itu ada yang ditafsirkan dan ada yang ditakwilkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Jadi ayat-ayat Allah itu yang dimaksud dengan Al-Quran dari mulai suratul Fatihah sampai An-Nas itu diantaranya ada yang ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa Ustadz ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat itu? Ayat yang muhkamat itu ayat yang mudah dipahami atau jelas, sudah sharih. Di antaranya tentang hukum. Nah ini nanti biasanya kajiannya itu tentang tafsir. Kalau yang ayat-ayat yang muhkamat, contoh misalnya yang biasa sering kita baca lah suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Nah ini nanti ditafsirkan nih, segala puji bagi Allah itu penafsirannya bagaimana? Segala puji itu ada 4. Yang pertama adalah qadim alal qadim, yang kedua qadim alal hudus, yang ketiga hudus alal qadim, yang keempat hudus alal hudus. Yang dimaksud dengan qadim alal qadim itu diantaranya ini contoh saja, contoh tentang penafsiran. Qadim alal qadim itu berarti Allah, itu maksudnya Allah. Qadim yang terdahulu itu adalah Allah. Allah memuji Allah dan memang itu adalah milik Allah. Contohnya banyak terjadi dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kan berfirman nih, tapi menyatakan dirinya sendiri, innallaha, sesungguhnya Allah itu setiap sesuatu itu berkuasa. Ini Allah lagi memuji dirinya sendiri dan memang itu adalah milik Allah. Nah, ini kajian tentang penafsiran Alhamdulillah. Ini nanti larinya ayat-ayat yang muhkamat. Nah, contoh lain misalnya tentang sebelum sholat. Kalau nggak salah ayatnya faidza qadaitumus sholata faghsilu wujuhakum, ya. Kurang lebihnya begitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Nah, ini para ulama baru tuh menafsirkan. Oh, ini nih namanya tentang rukun-rukunnya wudhu. Ini namanya ayat-ayat yang muhkamat. Nanti lari kajiannya adalah tafsir. Tapi nanti ada ayat Al-Quran yang mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat.
ayat-ayat yang masih mutasyabihat, masih samar, sulit untuk ditafsirkan. Maka ayat yang mutasyabihat ini, mohon maaf, nanti larinya pentakwilan. Walaupun antara tafsir dengan takwil itu sama-sama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tapi bedanya kalau yang pentakwilan itu ayat-ayat Al-Quran yang masih mutasyabihat. Contoh, Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan makhluknya. Ini secara kontekstual, tangannya Allah, walaupun memang laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tapi konotasinya orang berpikir kalau tangan itu ya ada bentuknya begini, nanti ada jari-jarinya, ada kukunya, walaupun memang sama. Ya tangan manusia dengan tangan binatang aja beda. Ya, kaki manusia dengan kaki meja aja beda, sama-sama kaki, tapi bentuknya itu sudah terbayang kalau sudah berbicara tangan, kalau sudah berbicara kaki. Maka para ulama diantaranya ada pentakwilan, walaupun dalam ayat yang tadi itu, ayat kelanjutannya itu kan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ada warrasihuna fil ilmi. Ya, memang pada hakikatnya yang tahu pentakwilan itu ya memang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akan tetapi ada warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan ya, Indi Rabbina, bahwa ayat ini adalah datang dari Tuhan yang mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, makanya ditakwil. Apa diantaranya pentakwilannya? Yadullah fauqa aidihim, itu artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Ini namanya pentakwilan. Sama, mohon maaf, yang biasa diperdebatkan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang bahwa Allah di atas arsy, itu juga pentakwilan, Pak. Ya. Summastawa alal arsy, itu ditakwil. Ya, sebagian ulama mentakwil, ada sebagian lagi juga tidak. Nah, ini bahwa ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabbihat. Nah, dari kedua itu Bapak Ibu, kalau mau mentakwil atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, jangan sekehendak pemikirannya sendiri. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, man fassaral Quran bi ru'yatihi maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Orang yang menafsirkan sekemauannya sendiri, sekehendaknya sendiri. Makanya di dalam ulumul Quran ada beberapa syarat, Pak, Bu, persyaratan-persyaratan supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi supaya kita jadi mufassir itu ada berbagai macam persyaratan. Di antaranya adalah tentang keilmuan harus memadai. Keilmuan tentang apa? Yang pertama adalah keilmuan nahwu sorof, tentang bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu Qur'anan Arabiyan, karena Quran itu berbahasa Arab. Maka wajib bagi mufassir harus mengetahui tentang ilmu nahwu sorof, tahu bagaimana ini dibaca doma, fathah, kasroh. Ya, harus tahu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia saja nih, bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ada bahasa begini, padi dimakan tikus. Ini ada tulisan padi dimakan tikus. Tulisannya nih. Kalau ada orang baca begini, Pak, kan ini bukan khutbah Jumat ya, artinya boleh berinteraksi ya. Padi dimakan tikus, kalau seandainya ada orang baca padi dimakan tikus, bener nggak kira-kira? Secara tulisan bisa saja benar.
padi dimakan tikus, dibaca padi dimakan tikus. Bisa saja orang membaca begini, Pak Didi makan tikus. Berarti kalau yang ketiga ini didinya menginformasikan kepada bapaknya atau pak gurunya, Pak Didi makan tikus. Jadi ada 3 pemikiran, pemahaman yang berbeda. Padahal yang dikehendakinya padi dimakan tikus. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab juga begitu, Pak. Makanya pernah viral, Pak. Ada seorang dosen fisika, ya pokoknya di daerah Indonesia, yang viral menafsirkan yang alhamdulillahirobbilalamin. Kalau baca Al-Quran, kalau sholat katanya jangan alhamdulillahirobbilalamin. Itu nanti hirobil itu nanti artinya perang katanya. Lu ya beda jauh. Ya, dia menafsirkan dengan sekehendaknya sendiri. Enggak boleh baca Al-Quran itu alhamdulillahirobbilalamin. Itu nanti ada kata-kata hirobi. Hirobi itu nanti artinya perang. Lu jauh sekali nih. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang artinya perang itu adalah harbun, bukan pakai ha. Kalau itu alhamdulillahi berkata Robbi, itu kan katanya sudah berbeda-beda. Nah, karena memang mungkin dia dialeknya, ya mohon maaf, walaupun zaman sekarang sudah, kalau orang, sekali lagi maaf, ini kan biasa dialek keumuman zaman mungkin 20 tahun yang silam. Ini dialeknya biasa orang Betawi sama orang Sunda sama orang Jawa kan beda, Pak, tentang masalah hak. Ini dialeknya nih. Orang Betawi kalau sekarang mah sudah hampir pada fase-fase dalam pelafalan huruf H. Dulu ya. Masih 10 tahun yang silam juga masih ada lah. Banyak para ustadz kalau melafalkan H itu, orang Betawi sama orang Sunda itu pakai H. Makanya kata-katanya biasanya alhamdulillah. Itu orang Betawi, orang Sunda biasanya dialeknya. Ya mohon maaf ya kalau ini zaman dulu. Kalau sekarang sudah terkikis itu. Kalau orang Jawa beda lagi, Pak. Bukan alhamdulillah, pakainya ka, alhamdulillah. Lu orang Jawa begitu. Ya mungkin zaman sekarang masih ada yang pakai alhamdulillah dan alhamdulillah. Makanya sehari-hari ini orang Betawi, Sunda, kalau orang biasa panggilan, kalau setelah pulang haji, asal dengan haji, panggilnya Pak Haji. Orang Betawi Pak Haji, Sunda ya Pak Haji. Tapi kalau orang Jawa Pak Kaji, Bu Kaji. Ya, dialek itu. Padahal aslinya kan pakai haji. Ya. Pak Kaji Kusen, orang Jawa, Pak Kaji Kusen, Pak Kaji Kasan. Kalau orang Betawi, orang Sundanya Haji Hasan, Haji Husen. Padahal kalau menurut dialek bahasa Arab kan asalnya khas semua itu, Hasan, Husen, Haji, itu begitu. Nah, makanya yang perlu diperhatikan betul dari mufasir itu harus pandai dalam bahasa nahwu sorof. Yang kedua diantaranya yang harus mendalami lagi bagi orang yang pengen menafsirkan Al-Quran adalah ilmu balaghah, Pak. Karena di dalam balaghah, ya mohon maaf, di dalam ilmu balaghah itu ada bab yang namanya qasr. Qasr itu terbagi menjadi 2. Ada qasr yang hakiki, ada qasr yang idhofi atau majazi. Qasr itu apa sih? Qasr itu pemfokusan. Contoh, satu yang katanya sama tapi peletakannya beda. Ya makanya kita juga harus perlu kalau pengen penafsiran Al-Quran, kita pengen menafsirkan Al-Quran harus paham tentang ilmu balaghah. Contoh, dalam Al-Quran yang biasa sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini begitu iyyaka na'budu, ini namanya qasrnya qasr hakiki. Fokusnya hanya tertuju kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku atau kami menyembah.
na'budu. Tapi kalau iyyaka nasta'in, ini penamaan dalam bab qasr, ini bukan qasr hakiki, tapi qasrnya qasr majazi. Apa qasr majazi itu? Ya majaz. Buktinya kenapa? Ini tidak terfokus bahwa kita minta pertolongan bukan hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seandainya di antara kita saling tolong menolong, boleh nggak? Boleh. Bapak minta tolong sama saudaranya, sama tetangganya, sama ustadz minta tolong sama bapak, boleh. Mana dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita disuruh untuk senantiasa ta'awun, untuk saling tolong menolong. Makanya dalam iyyaka nasta'in ini dikelompokkan qasrnya adalah qasr majazi. Itu harus perlu tahu ilmunya. Jadi harus bahasa Arab nahwu sorofnya iya, balaghahnya iya, kiroatnya juga kalau harus tahu ya, karena bacaan itu mohon maaf kita yang sering kita hafal, yang sering kita amalkan setiap hari dalam suratul Fatihah. Ada ayat yang mengungkapkan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Ini ada dua riwayat, Pak. Boleh emaknya panjang, boleh emaknya pendek. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Dan itu ada beberapa macam-macam ayat yang kiroahnya berbeda-beda. Dan memang ada yang artinya nanti berbeda. Bacaan berbeda, artinya berbeda. Di dalam bab haid misalnya, itu juga begitu. Ada tatohar, ada yatatohar. Itu berbeda-beda maknanya, Pak. Makanya harus mendalami ilmu kiroah. Udah tahu begitu, juga harus bisa mendalami ilmu munasabah. Apa munasabah? Korelasi. Teorinya yang diantaranya dicetuskan oleh Imam Al-Biqai, ilmu munasabah. Apa korelasi? Tadi iyyaka nasta'in itu kita boleh minta selain kepada Allah dengan ayat lain, yaitu wa ta'awanu 'alal birri. Itu namanya korelasi, itu dihubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan itu juga ada rumusnya. Ilmu munasabah. Ada lagi, harus paham tentang nasikh dan mansukh. Apa nasikh dan mansukh itu? Ayat-ayat yang secara hukum di-delete, dihapus, diganti dengan ayat yang lain. Contoh, dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ada ayat yang berbunyi begini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairunul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kata Allah, diwajibkan kalian semua ketika hendak meninggal, hendak mati, maka wajib berwasiat. Nah, ini wajib berwasiat. Jadi kalau orang sudah, mohon maaf, sudah sepuh atau sudah sakit-sakitan, ya, ini kalau punya harta wajib sebagiannya diwasiatkan. Tapi ayat ini, ayatnya masih tetap ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tapi secara hukum dinasakh oleh ayat yang lain, yaitu tentang waris. Belum asbabun nuzulnya, harus paham tentang asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzul, contoh, juga harus mengetahui, paham tentang asbabun nuzul itu. Ya.
Kenapa? Karena ayat itu Pak, di antara, walaupun tidak semua dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu punya asbabun nuzul, tidak. Tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Tapi bagi mufasir harus betul-betul memahami tentang asbabun nuzul. Contoh, misalnya tentang masalah khomer atau masalah riba. Awalnya riba itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Ayat yang pertama kali turun tentang masalah riba. Dilarang makan riba itu adha'afam mudha'afah. Kalau lipatannya berkelipatan yang sangat tinggi, sangat banyak. Tapi ayat lagi turun, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan walaupun sedikit. Kalau awal-awal kan hanya banyak yang dilarang. Kalau kita punya utang 1 juta, yang dilarang itu bayarnya bisa 5 juta, 10 juta, itu yang nggak boleh. Tapi kalau utang 1 juta bayarnya 1,5 juta atau 1,2 juta, awal-awalnya masih diperbolehkan. Baru turun ayat yang berikutnya, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan walaupun sedikit tentang masalah riba. Sama tentang khomer. Awal-awalnya la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kau dekati sholat dalam kondisi mabuk. Tapi berikutnya, innamal khamr wal maisir najsun fastanibu, bahwa sesungguhnya yang namanya khamr dan perjudian itu adalah sesuatu yang najis, maka tinggalkan, jauhilah. Nah ini, maka perlu mengetahui tentang asbabun nuzulnya. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan tafsir. Ini sudah jam 8 lewat, padahal belum tentang tafsir surah Al-Alaq. Ya, berhubung sudah jam 8 lewat, itu saja. Ini hanya kaitannya dengan tafsirnya saja. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutkan tentang tafsir surah Al-Alaq. Hanya gambaran bahwa surah Al-Alaq ini 1-5 kita juga sudah meyakini semua bahwa turun ayat wahyu yang pertama kali. Masyhurul ulama berpendapat sedemikian, walaupun ada yang berpendapat bahwa memang turunnya ayat yang pertama itu adalah suratul Fatihah. Itu saja sedikit ya. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengkaji ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah keimanannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga semakin bertawadhu di hadapan Allah dan semakin termasuk golongan minal muhsinin, orang-orang yang baik di sisi Allah ataupun baik di sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.